mempertemukan kita kembali dalam majelis yang sangat mulia, majelis yang dicintai oleh Allah, majelis yang dikerumuni oleh para malaikat, majelis yang insya Allah nama-nama kita dan orang-orang tua kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan majelisnya para malaikat. Majelis yang mana orang yang duduk di dalamnya tidak akan pernah rugi selama-lamanya. Majelis yang insya Allah ketika ditutup dengan doa para majelis, dosa-dosa orang yang duduk di dalam majelis ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah merupakan karunia besar, yang merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita didudukkan oleh Allah majelis yang sangat mulia ini. Insya Allah duduk dari awal sampai akhir, bukan karena bagusnya yang berbicara, bukan karena menariknya materi yang disampaikan, tapi kita duduk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita mencintai majelis ilmu, karena kita mencintai majelis yang dibicarakan kebesaran-kebesaran Allah. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan janji-janjinya semua itu kepada kita. Bapak saudara sekalian rahimakumullah, kita sebagai orang yang beriman harus yakin atas kebesaran keagungan Allah, kekuasaan Allah. Ini perkara penting yang harus ada di dalam hati kita sebelum kita ini berbicara segala sesuatu. Sebelum kita membahas yang lain-lain, penting ditanamkan ke dalam hati kita mengenai keagungan dan kebesaran Allah. Khaliquna, Allah yang menciptakan kita, Allah Malikuna, Allah yang memiliki kita, wa huwa raziquna, dan Allah memberikan rezeki kepada kita. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu, segala khazanah ada pada Allah. Kaya, miskin, sehat, sakit, mulia, hina, aman, busuk, panas, dingin, hidup, mati, semua ada di genggaman Allah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Manusia punya keinginan, manusia punya kehendak, manusia punya cita-cita, manusia punya angan-angan, tapi yang akan berlaku kehendak Allah, yang akan terjadi kehendak Allah. Tidak arada syai'an qul lahu kun fayakun. Kalau Allah ingin menentukan sesuatu, ingin menciptakan sesuatu, ingin melakukan apa yang dia inginkan, Allah katakan jadilah sesuatu. Tidak ada yang susah bagi Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Untuk menunaikan kehendaknya Allah tidak perlu bantuan makhluk. Karena Allah mampu, Allah punya segala-galanya. Allah penguasa alam jagat raya. Ini penting kita masukkan ke dalam hati kita, ke dalam keyakinan kita terlebih dahulu. Kemudian ketika kita sudah yakin hal penting ini, kita pasti ingin bagaimana diri kita ini dicintai Allah. Karena kita tahu Allah Maha Besar. Karena kita tahu Allah Maha Besar. Kita tahu Allah Maha Tinggi. Kita tahu Allah Maha Mulia. Maka kita pasti ingin menjadi kekasihnya Allah. Orang berakal, orang beriman, dia pasti ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia tahu kalau kita ini dicintai Allah, kita akan dapatkan segala-galanya. Karena Allah yang punya segala-galanya. Cukup bagi kita kasih sayang Allah. Cukup bagi kita kecintaan Allah. Orang beriman, orang berakal pasti mempunyai keinginan untuk menjadi kekasih Allah. Karena dia tahu Allah yang punya segala-galanya, dan ketika kita menjadi kekasih Allah, kita mendapatkan segala-galanya. Namun sayangnya pada hari ini
antara kita yang berusaha mendapatkan kasih sayang selain Allah. Dia berusaha dengan jerih payahnya, dengan upayanya, dengan perjuangannya untuk mendapatkan kasih sayang selain Allah. Tapi dia tidak berusaha untuk mendapatkan kasih sayang Allah. Dia berjuang mati-matian untuk mendapatkan kasih sayang seseorang, untuk mendapatkan kecintaan seseorang, atasannya, tetangganya, majikannya, orang-orang yang dia anggap penting, berusaha untuk mendapatkan cinta orang-orang tersebut. Tetapi dia lupa, dia tidak berusaha untuk mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ini terjadi? Karena dia tidak tahu atau tidak yakin apa yang akan dia dapatkan ketika Allah cinta dengan dia. Apa yang akan dia peroleh ketika dia mendapatkan kasih sayang Allah. Karena dia tidak tahu hal ini, maka dia tidak berusaha untuk mendapatkan cintanya Allah. Padahal dikatakan di dalam sebuah hadis, idza ahabballahu 'abdahu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hamba, ada Jibril alaihi salatu wassalam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala panggil Jibril alaihi salatu wassalam. Sampaikan kepada Jibril, katakan kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbu. Wahai Jibril, aku cinta dia. Wahai Jibril, aku cinta fulan bin fulan. Wahai Jibril, saat ini aku cinta dengan orang tersebut, maka kamu harus cinta kepada. Jibril diwajibkan oleh Allah untuk mencintai orang itu karena Allah cinta dengan dia. Coba bayangkan, siapa itu Jibril? Siapa itu Jibril? Jibril alaihissalatu wassalam adalah pimpinan para malaikat. Pimpinan para malaikat. Maka Jibril ketika mendapatkan perintah dari Allah untuk mencintai fulan bin fulan, maka Jibril pun umumkan kepada seluruh malaikat. Ya ayyuhal malak, inna Allah ta'ala yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Wahai sekalian malaikat, ketahuilah bahwa saat ini Allah cinta dengan fulan bin fulan. Allah cinta dengan dia, maka kalian semua harus cinta kepadanya. Alangkah beruntungnya seseorang, alangkah bahagianya seseorang ketika dia dicintai oleh Allah. Dia juga mendapatkan cintanya Jibril. Dia juga mendapatkan cinta seluruh malaikat. Maka malaikat-malaikat yang mendengarkan pengumuman tersebut mengumumkan kepada semua makhluk yang ada di dunia supaya mencintai fulan bin fulan, supaya mencintai orang tersebut karena dia adalah kekasih Allah. Inilah pentingnya kita menjadi kekasih Allah, untuk dicintai oleh Allah. Kita berjuang siang dan malam supaya Allah cinta dengan kita. Ini penting, ini harus kita usahakan. Jangan hanya sekedar kita mencari cintanya manusia. Kita takut kalau atasan kita tidak cinta dengan kita. Takut kalau majikan kita belum cinta dengan kita. Kita khawatir kalau istri kita belum cinta dengan kita. Dan kenapa kita tidak takut kalau Allah belum cinta dengan kita? Padahal orang beriman itu harusnya dia berpikir bagaimana Allah cinta dengannya. Harusnya dia berusaha supaya Allah mencintainya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat mencintai Allah. Ketika dia cinta dengan Allah, Allah cinta dengannya. Orang beriman itu asyaddu hubban lillah, sangat cinta dengan Allah,
Sangat cinta dengan Allah, sangat cinta dengan Allah, cinta dengan rumah Allah, cinta dengan majelis-majelis yang dibicarakan kebesaran Allah, cinta dengan firman Allah, cinta dengan hamba-hamba Allah. Itulah sifat orang beriman. Salah satu, man kunna fihinna wajadahunna halawatal iman. Tiga hal yang apabila kamu ada di dalamnya, kata Nabi SAW, maka kamu akan mendapatkan manisnya iman. Tiga hal. Apabila kamu ada di dalamnya, kamu akan dapatkan manisnya iman. Apa itu? Di antaranya yang pertama adalah ayyakun Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada segala-galanya. Cinta dia kepada Allah harus lebih, cinta dia kepada Nabi harus lebih dibandingkan cinta dia kepada apa-apa yang ada di sekitar. Itulah sifat orang yang beriman. Cinta dengan Allah, cinta dengan rumah Allah, cinta dengan majlis-majlis dibicarakan kebesaran Allah, cinta menyebut nama Allah, cinta dengan firman-firman Allah, cinta dengan hamba-hamba Allah. Ini harus dilatih. Karena dia tidak bisa datang begitu saja tanpa latihan. Kita harus berusaha bagaimana mencintai Allah lebih daripada segala-galanya. Dan kita harus berdoa kepada Allah, minta kepada Allah supaya Allah tanamkan cinta kita kepada Allah dan supaya Allah mencintai kita juga. Allahumma inni as'aluka hubbak. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa min al-'amali ma yuballighuni hubbak. Ya Allah, cintailah aku ya Allah. Jadikanlah aku kekasihmu ya Allah. Jadikanlah aku orang yang kau cintai ya Allah. Wa hubba man yuhibbuka. Dan berikanlah kasih sayang orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Dan jadikanlah aku mencintai orang-orang yang mencintaimu ya Allah. Dan tunjukkanlah aku ya Allah kepada satu amal yang dengan amal tersebut aku mampu mencintaimu dan engkau cintai ya Allah. Jadi orang beriman itu risau, berpikir, minta kepada Allah supaya Allah mencintai dia. Jadi orang beriman itu harus risau, berpikir bagaimana Allah mencintai dia dan dia mencintai Allah. Kenapa? Karena ketika kita ini mencintai selain Allah, melebihi cinta kita kepada Allah, maka saat itu Allah marah. Allah murka dengan kita karena apa yang kita lakukan sudah salah, sudah keliru. Apa salah kita? Kita mencintai selain Allah melebihi cinta kita kepada Allah. Ini diancam oleh Allah, nggak boleh. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum 5 wa amwalun taraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha 7 wa masakinu tardawnaha 8. Katakan andaikan bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kerabat dekat kamu, harta benda yang kamu kumpulkan, perdagangan yang kau takut ruginya, tempat tinggal yang kau cintai. 8 yang ada di sekitar kita hari ini. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Apabila 8 itu lebih kau cintai dibandingkan cintamu kepada Allah dan Rasulnya, dan dibandingkan cintamu kepada agama, perjuangan agama, tarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri, maka
maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan kepada kamu. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan sekali-kali Allah tidak memberi petunjuk bagi orang yang fasik. Ancam dengan tegas, Allah marah, Allah kecewa. Ketika kita ini mencintai apa-apa yang ada di sekitar kita melebihi cinta kita kepada Allah, tidak boleh. Begitu juga kepada Nabi. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kamu sebelum dia mencintai aku lebih dibandingkan cintanya kepada bapaknya, anaknya, dan semua manusia di dunia ini. Bukan kita tidak boleh mencintai apa-apa yang ada di sekitar kita, boleh. Karena itu sifat manusia. Habib habibaka wa innaka mufarikun bi. Cintailah apa yang ingin kau cintai, boleh, silahkan, tidak apa-apa. Karena itu sifat manusia. Cinta harta, cinta pangkat, cinta jabatan, cinta uang, cinta keluarga, cinta rumah, cinta kendaraan, boleh. Tapi ingatlah ke manusia, fa innaka mufarikun bi. Semua yang kau cintai itu pasti kau tinggalkan. Semua yang kau cintai itu tidak akan ikut bersama kamu ke dalam kubur. Yatba'ul mayyit salasan wa yarji isnani wa yabqa wahid. Yang mengantar mayit ke kubur itu 3. Yang 2 kembali, yang 1 ikut bersama dia. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Harta dan keluarga cuma mengantar sampai di atas kubur, mengantar sampai ke perkuburan. Setelah itu kembali, yang ikut bersama dia amalnya. Jadi boleh kita mencintai apa saja yang ingin kita cintai, tapi kadarnya tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasul. Maka kalau kita mau tahu apakah kita ini betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya dan agama melebihi daripada segala-galanya, kita harus tahu apa buktinya. Buktinya apa kalau kita ini betul-betul sudah mencintai Allah lebih daripada segala-galanya? Di antara buktinya adalah tadhiyah. Orang yang betul-betul cinta kepada Allah, dia siap berkorban untuk Allah. Seperti bapak-bapak yang duduk di majelis ini berkorban. Kadang-kadang hati manusia kan tidak mau. Kadang-kadang manusia ini kan banyak pertimbangan. Oh, saya kan masih sibuk, saya banyak urusan, mau ini, mau itu. Korban waktu, korban tenaga, korban harta, korban pikiran. Setiap pengorbanan yang kita berikan untuk Allah itu bukti bahwa kita cinta kepada Allah, dan itu yang menyebabkan Allah cinta kepada kita. Setiap pengorbanan. Apa Allah butuh dengan pengorbanan kita? Ya tidak. Allah butuh dengan suara kita? Ya tidak. Allah butuh dengan uang kita? Ya tidak. Allah maha segala-galanya. Sama sekali Allah tidak butuh dengan kita. Andaikan seluruh manusia di dunia ini beriman dan taat kepada Allah, soleh dan solehah, tetap ketinggian Allah tidak naik sedikit pun, karena tetap yang paling tinggi adalah Allah. Sebaliknya, andaikan manusia di dunia ini maksiat semua, murtad semua, ingkar semua, gak mau cinta kepada Allah, tetap ketinggian Allah tidak berkurang sedikit pun. Tetap yang paling tinggi adalah Allah. Bahkan Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian itu berbondong-bondong murtad kepada Allah, tidak mau cinta kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, tidak peduli dengan aturan Allah, maka
kalian dengan kaum yang baru yang mana mereka mencintai Allah dan mereka dicintai oleh Allah. Tidak mau cinta sama Allah, tidak masalah bagi Allah. Tidak mau taat sama Allah, tidak masalah bagi Allah. Tidak mau dengar firman Allah, tidak masalah bagi Allah. Rugi kita sendiri. Kita nggak mau korban untuk agama, nggak ada masalah bagi Allah. Tapi yang rugi kita luput mendapatkan cintanya Allah, kita luput mendapatkan kasih sayang Allah. Kalau kita orang beriman, maka kita akan sedih ketika Allah tidak cinta dengan kita. Kalau kita orang berakal, maka kita akan merasakan kesedihan yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mau pilih kita lagi untuk taat kepadanya. Man fadathu salatun faka'annama wutira ahluhu wa maluh. Siapa yang terluput satu salatnya, maka seharusnya dia bersedih seakan-akan kehilangan seluruh keluarga dan harta bendanya. Coba bayangkan. Harusnya seperti itu. Man fadathu salatun. Siapa yang terluput satu salat, maka annama wutira ahluhu wa maluh. Seakan-akan dia telah kehilangan seluruh keluarga dan harta benda. Satu salat terluput dalam hidupnya, dia seharus bersedih seperti kehilangan seluruh keluarga dan harta bendanya. Ini orang beriman, ini orang berakal. Apalagi kehilangan cinta Allah, apalagi dia kehilangan kasih sayang Allah. Bagaimana ruginya dia? Bagaimana sedihnya dia seharusnya? Tapi kenapa kita hari ini tidak sedih? Ketika kita belum mendapatkan tanda-tanda bahwa Allah cinta dengan kita, dan kita belum mendapatkan tanda-tanda bahwa kita cinta dengan Allah, mungkin kadar iman kita masih lemah, mungkin kadar iman kita masih sakit, sehingga kita tidak tanggap ketika Allah belum cinta dengan kita, sehingga kita belum merasa bahwa diri kita belum cinta dengan Allah. Tapi kita baru tanggap kalau atasan kita kurang cinta dengan kita, istri kita kurang cinta dengan kita, majikan kita kurang cinta dengan kita, kita sedih, menangis, khawatir, karena kita takut rugi, kita takut tidak dapat keuntungan dari makhluk, karena kita kurang yakin bahwa Allah adalah segala-galanya. Kasih sayang Allah yang paling tinggi, cinta Allah yang paling kita harapkan dalam kehidupan ini. Maka manusia yang cinta dengan Allah, dia akan berkorban untuk Allah. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu untuk Rabb kamu dan berkorbanlah. Salat adalah pengorbanan jasad, memotong hewan kurban adalah pengorbanan harta. Ketika dua pengorbanan itu digandengkan dalam satu amal, maka amal tersebut akan menjadi amal yang sangat dicintai oleh Allah. Jemaah haji yang berangkat menuju ke tanah suci Makkah Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji, mereka buat pengorbanan. Pengorbanannya luar biasa, korban harta yang cukup banyak, tenaga yang cukup meletihkan, waktu yang cukup panjang. 3 pengorbanan digandengkan dalam satu ibadah. Maka haji merupakan ibadah yang sangat besar. Al-hajjil mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang pantas dia terima kecuali surga Allah. Kenapa? Karena dia telah mengumpulkan 3 pengorbanan dalam satu amal. Tapi syaratnya harus ikhlas karena Allah dan ikut cara Nabi Muhammad SAW. Maka pengorbanan itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda orang yang cinta dengan Allah, tanda orang yang dicintai oleh Allah, dia siap berkorban untuk Allah. Kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi Habibullah, kekasihku? Apa sebabnya? Apa sebabnya? Kok Nabi ini mendapat julukan Habibullah, kekasih Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah?
Karena Nabi ini yang paling banyak berkorban untuk Allah. Nabi ini betul-betul cinta kepada Allah. Nabi ini siap ikut aturan Allah, menunjukkan cintanya kepada Allah melebihi segala-galanya. Maka Allah cinta dengan orang tersebut. Allah cinta dengan hati manusia, yang mana hati orang itu memiliki rasa cinta kepada hamba-hamba Allah. Innallaha yuhibbu kulla qalbin hazin. Allah sangat mencintai hati seorang hamba, yang hati hamba tersebut punya rasa cinta kepada hamba-hamba Allah. Ini ada pada diri Nabi. Nabi cinta kepada umat. Nabi berkorban untuk keselamatan umat. Nabi memikirkan keselamatan umat siang dan malam. Maka rasa cinta Nabi kepada umat ini yang menyebabkan Allah cinta kepadanya. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Aku wajibkan cintaku kepada Allah bagi orang-orang yang mencintai hamba-hambaku karena aku. Aku wajibkan cintaku kepada Allah bagi orang-orang yang mencintai hamba-hambaku karena aku. Maka orang yang siap berkorban, membawa manusia supaya mencintai Allah dan mencintai Allah, maka orang itu akan menjadi kekasih Allah dan dicintai oleh Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW berkorban, korban waktu, korban harta, korban tenaga, untuk menggiring membawa manusia supaya Allah cinta kepadanya dan mereka cinta kepada Allah. Maka Nabi Allah jadikan Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana pengorbanan baginda sallallahu alaihi wasallam? Kita sudah sering dengar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, laqad uditu fillah ma lam yu'da ahad. Demi Allah, aku telah mengalami pengorbanan, aku telah mengalami ujian, tantangan, penderitaan, yang mana tidak akan ada seorang nabi yang mendapatkan ujian lebih berat dibandingkan ujian yang pernah aku terima dalam dakwah. Itu sebabnya Nabi menjadi Habibullah, kekasih Allah. Sekarang kita lihat apa pengorbanan kita untuk agama Allah. Apa yang sudah kita korbankan untuk agama Allah? Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam telah menunjukkan cinta dia kepada Allah. Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? If'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, cepat lakukan itu perintah Allah, jangan ditunda-tunda. Mimpi seorang nabi adalah perintah Allah. Lakukan wahai ayah, insya Allah aku bersabar. Coba bayangkan bagaimana pengorbanan Nabiullah Ismail, Nabiullah Ibrahim, ibunya Sayyidah Hajar alaihissalam, ketika dibawa di padang batu yang tidak ada tanda-tanda kehidupan, dan ayah meninggalkan anak dan istrinya untuk melaksanakan perintah Allah. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ditinggalkan anak dan istrinya di padang batu yang akhirnya Allah pancangkan air Zam-Zam. Ini manasik haji yang akan dilakukan oleh jemaah haji. Semua itu bukti bahwa mereka cinta Allah. Semua itu bukti bahwa mereka cinta Allah dan dicintai oleh Allah, sehingga mereka tidak berani menolak aturan Allah. Maka dari mu'minin wala mu'minatin idza qala Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi orang mukmin laki-laki dan wanita ketika Allah datangkan perintah kepada dia untuk melakukan sesuatu, kok dia mencari alasan, kok dia mencari alternatif lain, kok
Kok dia masih ada pilihan ini dan itu untuk menolak perintah Allah? Tidak pantas. Itu bukan sifat orang beriman. Orang beriman tidak boleh menolak perintah Allah. Orang yang mengaku cinta Allah, dia cinta dengan perintah Allah. Dia mengaku cinta Allah, dia harus juga cinta dengan perintah Allah. Orang wanita bangsawan, yang bernama Zainab binti Jahsy dilamar oleh anak seorang budak, Zaid bin Harithah. Pada saat lamaran itu datang, keluarga Zainab ini bingung. Kenapa? Karena dia merupakan keluarga bangsawan, keluarga ningrat, Quraisy. Didatangi oleh orang laki-laki, anaknya budak, untuk melamar. Menurut akal manusia tidak pantas. Menurut akal manusia tidak elok, tidak kufur, tidak sepadan. Tapi ternyata yang datang kepada Zainab binti Jahsy itu adalah utusan Nabi yang memerintahkan Zaid bin Harithah datang untuk melamar itu baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika dia tahu bahwa ini orang datang atas utusan Nabi, bukan maunya dia sendiri, dia tidak bisa menolak. Yang datang ini perintah Allah dan Rasulnya. Maka turun ayat tersebut. Maka lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyarah. Tidak pantas bagi orang mukmin laki-laki dan wanita ketika datang perintah Allah kepada dia, kok dia cari pilihan lain selain ikut Allah dan Rasulnya. Tidak pantas. Itu bukan sifat orang beriman. Kalau dia mengatakan cinta Allah, dia harus taat kepada Allah. Usil ilaha wa anta tudhiru hubba wa hadha la'amri fil fi'ali badi. Law kana hubbuka sadiqan la'ata'ta innal muhibba liman yuhibbu muti. Kau katakan cinta kepada Allah, tapi hari-hari kau maksiat kepada Allah. Andaikan cintamu kepada Allah benar, kau pasti akan taat kepada siapa yang kau cintai. Kau katakan cinta kepada Allah, kenapa kau melanggar aturan Allah? Kalau cintamu kepada Allah benar, kau pasti akan taat kepadanya. Innal muhibba liman yuhibbu muti. Karena seseorang yang mencintai, dia akan taat kepada siapa yang dia cintai. Supaya kita ini paham, supaya kita ini jelas makna cinta yang sebenarnya, sampai-sampai para ulama ini menulis kisah cintanya Amrul Qais kepada Laila di dalam kitab-kitab hadis, supaya kita mengerti, oh seperti itu yang namanya cinta. Oh harus begitu kalau orang cinta. Supaya kita ini paham. Karena banyak di antara kita hari ini cuma di lisan saja mengatakan cinta Allah dan Rasulnya. Cuma sampai di lisan saja mengatakan cinta agama. Tapi dalam perbuatannya sama sekali belum nampak bukti. Para ulama menulis bagaimana kisah cintanya Amrul Qais kepada Laila. Apa katanya? Amurru ala diyari Laila. Uqabbilu dal jidar wa dal jidar. Wa mahabbu diyar sagafna kalbi. Walakin hubbu man sakana diyar. Tatkala kulewati kotanya Laila, aku cium setiap pintu dan tembok yang ada di kota itu. Dan pintu dan tembok yang menggetarkan hatiku. Seorang wanita yang tinggal di kota itu yang menggetarkan hati. Karena cintaku kepada si Laila yang tinggal di kota tersebut, maka semua benda yang ada di kota itu pun aku cintai. Pintunya, temboknya, binatangnya, tanahnya, kendaraannya, semua
dicintai. Kenapa? Dia mencintai seorang wanita yang ada di kota. Maka semua benda-benda ikut dia cintai juga. Begitu juga kita hari ini. Hari ini kita nyatakan diri kita cinta Allah. Hari ini kita nyatakan cinta Rasulullah. Hari ini kita nyatakan cinta Islam. Buktinya mana? Orang yang cinta Allah, cinta dengan rupa Allah. Orang yang cinta Allah, cinta dengan majlis yang dibicarakan kebesaran Allah. Orang yang cinta Allah, cinta dengan firman-firman Allah. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah bergetar hatinya karena dia cinta Allah. Dan ketika dibacakan firman-firman Allah bertambah iman. Itu bukti kita cinta dengan Allah. Itu bukti kalau kita cinta dengan Allah. Dibacakan firman Allah bertambah imannya. Disebut nama Allah bergetar hatinya. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu, dia pasti banyak menyebut sesuatu yang dia cintai. Nah, kita cinta uang, terus bicara uang pagi, siang, sore, malam. Cinta dagangan, terus kita bicara dagangan tersebut. Pagi, siang, sore, malam. Cinta bola, di mana-mana kita bicara bola. Di majelis, di rumah, di kantor, di kendaraan, telepon dengan teman. Semua yang diceritakan urusan-urusan yang kita cintai. Nah, orang seperti itu nantinya kalau mati, yang keluar dari lisannya adalah apa yang dia cintai. Yang keluar dari lisannya apa yang dia cintai. Maka orang yang mencintai Allah, dia harus banyak menyebut nama Allah. Dia mengamalkan perintah-perintah Allah. Maka kalau dia mati nanti, yang akan keluar dari lisannya adalah kalimat La ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang di akhir katanya dia mampu ucapkan La ilaha illallah, dia pasti masuk ke dalam surga. Itulah indahnya kehidupan kekasih Allah. Itulah indahnya kehidupan para kekasih Allah. Itulah indahnya kehidupan para kekasih Allah. Dia menyelimuti dirinya dengan zikrullah, dengan menyebut nama Allah, dengan doa. Dia menyelimuti dirinya dengan doa, dengan zikrullah. Itulah kehidupan para kekasih Allah. Bangun tidur dia membaca doa. Masuk kamar mandi dia baca doa. Keluar kamar mandi dia baca doa. Makan dia baca doa. Setelah makan dia baca doa. Keluar dari rumah dia baca doa. Naik kendaraan dia baca doa. Berangkat ke kantor dia baca doa. Menandatangani sesuatu dia baca doa. Mendengar panggilan Allah dia berangkat menuju rumah Allah. Kembali dia ke rumah mengucapkan salam. Bicara kebesaran Allah. Selimuti hidupnya dengan doa. La yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Apabila hambaku selalu mendekatkan diri kepada aku dengan amalan sunnah, maka aku akan putuskan bahwa dia kekasihku. Coba dengarkan.
La yazalu 'abdi yatakarram ilayya bin nawafil hatta uhibba. Apabila hambaku selalu mendekatkan diri kepada aku dengan amalan-amalan sunnah, akan putuskan bahwa dia dikasih. Wa idza ahbabtuhu fakuntu yadahu allati yabtishu bihi. Dan ketika aku cinta kepada dia, aku akan menjadi tangannya yang mana dia akan memegang dengan genggamanku. Dia akan melihat dengan pandanganku. Dia akan mendengar dengan pendengaranku. Dibimbing oleh Allah. Anggota tubuhnya dibimbing oleh Allah, dituntun oleh Allah, dijaga oleh Allah. Wa idza sa'alani la'utiyannahu. Dan ketika dia minta sesuatu kepada aku, pasti aku kasih dia. Wa idza sta'adani la'u'idannahu. Dan ketika dia berlindung atas sesuatu, dia takut, dia khawatir atas sesuatu, dia berlindung kepada aku akan lindungi dia dari apa yang dia takutkan, dari apa yang dia khawatirkan. Kenapa? Karena dia kekasih. Karena dia orang yang aku cintai. Karena dia telah menyelimuti hidupnya dengan menyebut namaku, dengan mengamalkan sunnah nabiku. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, apabila kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Anda cinta kita kepada Allah, ikut Nabi. Yuhibbukumullah, maka kamu akan dicintai Allah. Jadi yang namanya sunnah Nabi ini bukan pilihan. Oh, ini kan sunnah, boleh dikerjakan, boleh ditinggalkan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu betul-betul mengatakan cinta kepada Allah, buktinya kamu ikut Nabi. Yuhibbukumullah, kamu akan dicintai Allah. Katanya kita ingin mendapatkan cintanya Allah. Cintanya Allah itu akan datang ketika kita menjalankan sunnah. Ketika kita cinta dengan sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia cinta kepadaku, dan siapa yang cinta kepadaku dia akan bersamaku masuk ke dalam surga. Hidupkan sunnah. Banyak menyebut nama Allah, siap berkorban untuk agama Allah. Itu semua bukti-bukti bahwa kita, itu semua bukti bahwa kita cinta kepada Allah. Dan dengan bukti tersebut Allah Subhanahu wa taala akan cinta. Maka hari ini buktikan cinta kita kepada Allah. Jangan hanya sekedar omongan lisan saja kita mengatakan cinta Allah, tapi perbuatan kita hari-hari jauh daripada yang dicintai oleh Allah. Jangan sampai nanti kita dikatakan pendusta, karena antara lisan dan gerakan kita tidak sama. Mari kita buktikan. Tidak sulit, gampang, mudah. Bungkuslah hari-hari kita dengan zikrullah. Seperti yang saya katakan tadi. Keluar dari rumah, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang membaca doa tersebut ketika dia keluar dari rumah, Allah kirim malaikat menyatakan kepada orang itu, udita, wa wukita, wa kufita, wa tana'anhum syaitan. Kamu akan diberi hidayah, kamu akan dijaga, keperluan kamu akan dicukupi, dan kamu akan dijauhkan daripada syaitan. Repot baca doa itu. Kita mau mengadakan perjalanan, baca doa perjalanan. Apa doa perjalanan? Allahumma inni as'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa wa min al-amali ma tarda. Allahumma innaka anta sahibul bis-safar wal khalifatu fil ahli wal mal. Repot baca doa itu? Tidak. Tapi khasiatnya sangat besar. Manfaatnya sangat banyak.
inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa kabatul manzar wa su'il munqalab fil ahli wal mal. Minta sama Allah supaya Allah jadikan perjalanan kita ini perjalanan yang baik dan dijauhkan dari segala masalah dalam perjalanan. Naik kendaraan kaki kanan, baca bismillah. Duduk baca alhamdulillah. Kendaraan mulai bergerak baca doa subhanalladzi sakhkhara lana wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhana inni dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Terus perjalanan kita doa zikir ya. Dalam perjalanan kita doa, kita zikir ya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Istighfar astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ini ada seseorang dikisahkan dalam sebuah kitab. Ada seseorang yang melazimkan istighfar dalam hidupnya. Suatu hari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ulama besar, ulama hadis yang menjadi madhab umat Islam, suatu hari sedang mengadakan perjalanan panjang. Pada saat itu belum ada gambar, belum ada foto, apalagi HP, belum ada sama sekali. Jadi orang itu hanya kenal namanya, wajahnya seperti apa tidak tahu. Imam Ahmad bin Hanbal ini sedang mengadakan perjalanan panjang, dia mampir di sebuah masjid karena malam hari. Setelah dia mampir ke sebuah masjid, dia ingin istirahat di situ, dia ingin berteduh karena dingin dan gelapnya malam. Rupanya sama marbot masjid tidak boleh. Masjidnya dikunci, dia disuruh keluar dari masjid. Maka dia pun terpaksa, karena itu aturan marbot masjid. Belum kenal siapa orang itu. Karena memang zaman dulu tidak ada gambar, tidak tahu orang. Oh ini adalah ulama besar. Maka dia pun kedinginan, dia mencari tempat untuk menghangatkan badannya. Lihat jauh di sana ada gubuk kecil, ada api-api yang menyala. Maka dia berjalan ke tempat tersebut, dia masuk mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Bolehkah aku berteduh sebentar di sini? Bolehkah aku numpang sebentar di tempat ini? Silakan. Gubuk itu ternyata tempat orang membuat roti, pedagang roti. Dia buat roti di malam hari untuk dijual di esok hari. Adonan roti. Subhanallah, orang ini tidak bicara kepada siapa-siapa. Dia diam dan terus istighfar. Ambil dia ngadonin roti, dia terus baca. Dia tidak bicara kepada siapa. Dia hanya bicara seperlunya saja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dan Imam Ahmad bin Hanbal ini menyaksikan apa yang dilakukan orang ini. Dia dipandang, maka sangat terkesan. Maka dia memberanikan diri untuk bertanya. Wahai pedagang roti, boleh saya bertanya? Silakan. Sejak kapan Anda lakukan hal ini? Maka dia mengatakan, sudah lama saya lakukan hal ini. Mungkin ada 20 tahun lama. Terus lakukan istighfar sambil dia ngadonin. Kemudian saya Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, apa yang sudah kau dapatkan dari apa yang kau lakukan ini? Apa yang kau sudah dapatkan dalam hidupmu dari apa yang kau lakukan ini? Maka si pedagang roti tadi mengatakan, aku sudah mendapatkan segala-galanya. Tidak ada satu permintaan baikmu yang ditolak oleh Allah. Semuanya aku minta
minta semua Allah berikan kepada aku. Cuma satu saja yang belum Allah kabulkan. Apa yang aku minta saat ini? Cuma satu yang belum Allah kabulkan, yang aku pernah minta kepada Allah. Saya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan apa? Yang kau minta kepada Allah yang belum Allah kabulkan, satu itu apa? Maka dia mengatakan, aku ingin bertemu dengan ulama besar yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi rupanya itu belum dikabulkan. Semua permintaanku semuanya sudah Allah kabulkan. Maka saat itu langsung Imam Ahmad berdiri dan memeluk orang tersebut dan dia mengatakan, akulah Imam Ahmad bin Hanbal yang Allah kirim atas kekuatan doa yang Allah. Maka mereka berdua berpelukan karena Allah. Itulah kekuatan zikir, kekuatan menyebut nama Allah, kekuatan melantunkan nama-nama dan kebesaran Allah. Tanda bahwa kita cinta Allah. Jangan kita khawatir untuk mengharapkan cinta fulan, cinta fulan, cinta fulan. Antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kamu miskin, kamu lemah, kamu semua membutuhkan Allah. Allah yang maha besar, Allah yang maha kaya. Cinta Allah yang terlebih dahulu harus kita cari sebelum kita mencari cinta-cintanya makhluk. Ketika Allah cinta kepada kita, selesai semua masalah kita dunia dan akhirat. Maka insya Allah kita berusaha, kita berjuang. Bagaimana Allah cinta kepada kita? Bagaimana Allah cinta dengan kita? Jangan kita takut, jangan kita khawatir. Kita berjuang, kita berusaha bagaimana Allah cinta dengan kita. Dan kita minta supaya Allah cinta dengan kita. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuka wa minal amali ma yuballighuni hubbak. Minta supaya Allah cinta dengan kita. Minta supaya Allah tuntun kita untuk melakukan amalan-amalan yang menyebabkan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua yang duduk di majelis ini menjadi hamba-hamba Allah yang cinta dengan Allah dan mencintai Allah. Sehingga nanti di akhir hayat kita, karena kita betul-betul cinta kepada Allah, dengan mudah kita akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Yang di akhir katanya mampu ucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Berapa banyak hari ini manusia yang sulit lisannya untuk menyebut nama Allah, yang sulit lidahnya untuk menyebut nama Allah, karena hakikatnya dia belum cinta kepada Allah. Berat untuk bicara kebesaran Allah, berat untuk membaca firman Allah, berat untuk berzikir menyebut nama Allah. Ini merupakan penyakit kronis yang berbahaya. Karena yang kita butuhkan dalam hidup kita adalah cinta. Insya Allah Allah jadikan kita orang-orang mencintai Allah dan dicintai. Baik, Bapak Saudara sekalian, sebelum kita tutup, kalau ada yang ditanyakan, tanda-tanda kalau Allah cinta dengan kita. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kebaikan kepada kekasihnya, Allah akan fahamkan orang tersebut atas agama. Faqih fiddin alamatul khair. Pahamnya orang atas agama itu tanda dia dicintai Allah. Dia paham atas agama. Orang yang paham atas agama itu dia menggunakan kalkulator agama, kalkulator akhirat. Kalkulatornya kalkulator akhirat, bukan kalkulator dunia. Kalau kalkulator dunia, Bapak duduk di sini sekarang rugi. Apa
Ngapain duduk di sini? Banyak urusan di rumah. Istri kan nungguin, anak mau diantar sekolah, pekerjaan kan belum selesai. Ngapain bapak di sini? Rugi. Nggak dapat apa-apa di masjid ini. Kalau pakai kalkulator dunia. Tapi kalau pakai kalkulator akhirat, untung. Kenapa untung? Bersama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaikah wa dzakarahum Allah fi man 'indah wa fi akhir al-majlis nada munadin min as-sama' an qumu maghfuran lakum wa buddilat sayyi'atukum al-hasanat. Kalau pakai kalkulator akhirat untung besar. Kenapa? Seseorang yang duduk di rumah Allah, membaca firman Allah, mengajarkan Al-Quran satu dengan yang lain seperti ini, Allah turunkan rahmat. Allah cucuri sakinah. Dikerumuni malaikat. Nama-nama kita semua dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Nama kita dan nama bapak kita. Dan nanti di penghujung majelis, ketika majelis ini ditutup dengan doa, Allah kirim malaikat mengatakan ankum maghfur dan bangunlah kamu dengan ampunan Allah. Aku telah menggantikan kesalahanmu dengan kebaikan. Dosamu digantikan dengan pahala. Dirontokkan dosanya oleh Allah. Siapa yang sholat subuh berjamaah dan dia duduk di majelis ini sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, dia mendapatkan pahala haji dan umrah tamatan yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Apa untung macam itu? Untung. Masalah fajr fi jama'atin, faka'anna masalah laila kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, dia seperti sholat sepanjang malam. Masalah bardain halal jannah. Siapa yang menjaga sholat di waktu dingin, subuh dan asar, dia dijamin masuk ke dalam surga. Salat fajr fi jama'atin wa huwa fi himmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, dia dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah, dikawal oleh malaikat. Basyiril masyaina fi dhulab ila masajid bin nur jami yaumil qiyamah. Berikan kabar gembira kepada orang yang berjalan ke masjid di waktu gelap, aku akan memberikan cahaya yang terang benderang di akhirat nanti. Untung. Kalau pakai kalkulator akhirat kita untung besar. Coba kita lihat ayat Al-Quran yang bicara mengenai sholat. Allah cerita mengenai rezeki manusia. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Bicara sholat, bicara rezeki. Karena urusan sholat dengan rezeki sangat erat hubungannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqul dzul quwwatil matin. Bicara sholat, bicara rezeki. Karena hubungan sholat dengan rezeki sangat kuat sekali. Jadi kalau kita pakai kalkulator akhirat sangat untung. Untung dunia dan untung akhirat. Jadi orang yang dicintai oleh Allah, dia digiring sama Allah untuk paham agama. Orang yang paham, dia pakai kalkulator akhirat. Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hidayah kepada seseorang, Allah lapangkan hati orang itu untuk menerima Islam. Hatinya lapang. Tidak sulit dia taat kepada Allah. Mudah langkahnya, mudah badannya, mudah gerakannya untuk menuju taat kepada Allah. Karena dia dicintai oleh Allah. Kullu mri'in muyassarun lima khuliqa. Setiap orang itu dimudahkan untuk menuju tempat aslinya nanti. Kalau kita ini termasuk ahli surga, kita akan dimudahkan mengamalkan amalan ahli surga. Maka ketika Allah cinta kepada kita, Allah mudahkan kita untuk taat kepada. Itu buktinya. Jadi kalau kita dipanggil azan sulit datang,
Untuk nyebut nama Allah lisan kita berat. Untuk baca Al-Quran baru dibuka, saat baca satu ayat, dua ayat, sudah angok-angok, muak-muak, ngantuk. Ya, duduk di majelis taklim, pantatnya panas, ingin berdiri dan lari. Nah, itu bahaya. Itu tandanya mungkin Allah belum cinta dengan kita. Sehingga kita ini belum doyan mengamalkan perintah-perintah Allah. Maka kita harus sadar, intahimu anfusakum. Tuduhlah dirimu sendiri. Jangan salahkan Allah. Kita ini kadang-kadang kan nyaratin sama Allah. Kemarin saya pergi dengan seseorang, di jalan orang tersebut memandang wanita. Saya bilang, ya Afif, jangan kamu lihat itu wanita, itu bukan muhrimnya. Iya, saya ini belum dikasih istri sama Allah. Nanti kalau saya sudah dapat istri, insya Allah saya tidak akan pandang wanita. Jangan begitu, harusnya kamu balik. Ya? Kamu jangan dulu pandang wanita, nanti Allah akan kasih istri. Jadi Allah punya syarat, jangan Allah kamu kasih syarat. Saya mau taat kepadamu ya Allah kalau urusan saya sudah selesai. Padahal Allah mau taat dulu, urusan kamu saya selesaikan. Begitu. Itu syaratnya Allah. Stop dulu memandang wanita, nanti Allah kasih istri sama kamu. Jangan Allah kasih syarat. Saya mau menundukkan pandangan. Kalau Allah sudah kasih istri, ya kamu gak dikasih istri sama Allah nanti kalau begitu. Nah, lakukan apa yang Allah inginkan. Anda turid wa ana urid. Wa la yakunu illa ma urid. Aku punya mau, kamu punya mau kata Allah. Dan yang terjadi bukan kemauanmu, tapi keinginanku kata Allah. Insyaallah ma urid kafaituka fi ma turid. Kalau kamu pandai-pandai tunaikan apa yang aku inginkan kata Allah, aku akan cukupi apa yang kau inginkan. Wa illam tusallim ma urid ta'abtuka fi ma turid. Tapi kalau kamu bandel dan mau ikut keinginanku kata Allah, aku akan buat kamu repot, capek untuk mendapatkan keinginanmu dan kau tidak akan pernah mendapatkannya. Jadi kalau kita cinta Allah dan Allah cinta kita, nikmati ibadah kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Sholat terasa nikmat, duduk di taklim terasa, menyebut nama Allah rasa nikmat, baca Al-Quran nikmat, bangun tahajud nikmat, dakwah nikmat, silaturahim nikmat, berjumpa dengan ulama nikmat. Masya Allah, semua adalah nikmat yang harus kita nikmati. Karena memang Allah datangkan agama ini sebagai nikmat, bukan beban. Tapi kenapa kita merasa beban? Ya karena kita yang sakit. Jadi kita merasa beban, semuanya beban. Ini beban, itu beban. Ya kan? Ada orang, memang dia pedagang pulang. Luar biasa, dari kecil sampai tua. Hebat dagangnya. Jadi sering kita silaturahmi dengan orang tersebut, kita bicara agama. Kita bicara kebesaran Allah. Tapi gak lama dibelokkan lagi bicara dagang sama dia. Kita bicara lagi agama, belokkan lagi bicara dagang. Kenapa? Karena yang asik bagi dia bicara perdagangan. Bicara kebesaran Allah, bicara agama belum menjadi kenikmatan dalam hidup. Nah ini bahaya. Karena sudah mendarah mendaging. Matan nas ala aisyi. Manusia itu akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka kita harus biasakan dengan kebiasaan yang diridhai Allah. Kebiasaan yang baik-baik yang menyebabkan kita cinta Allah dan Allah cinta kepada kita. Insya Allah itu buktinya bahwa kita dicintai Allah. Nah, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.